menjadi tema pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu bagian firman Tuhan akan kita perhatikan bersama, yaitu di dalam suratan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16 akan menjadi bagian pembacaan awal buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan membaca teks ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap bagian surat atau kitab yang disampaikan kepada kita, baik oleh para rasul-rasul, bahkan juga yang kita temukan di dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi, itu semua selalu mempunyai tujuan. Itu semua selalu mempunyai arah, ya. Seluruh bagian firman Tuhan itu yang disampaikan selalu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Nah, di dalam perikop yang kita baca pada pagi hari ini, saudara, adalah salah satu bagian daripada nasihat tentang bagaimana kita sebagai anak-anak terang. Perikopnya jelas dalam Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Hidup sebagai anak-anak terang. Ini yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di dalam teks ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam teks itu ada satu nasihat yang tadi kita baca di dalam ayat yang ke-16. Itu adalah salah satu saja dari sejumlah nasihat yang ada di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Nah, pertanyaannya adalah, apa tujuan dari nasihat itu yang mengatakan kepada kita supaya kita menjadi anak-anak terang? Tentu sekali lagi tadi saya katakan bahwa setiap bagian dari kebenaran itu mempunyai tujuan masing-masing. Tidak ada satupun kebenaran atau nasihat atau ajaran di dalam kekristenan yang tidak memiliki tujuan. Nah, kalau kita memperhatikan Efesus pasal yang kelima ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, maka tersirat di dalamnya tujuan kenapa Rasul Paulus menginginkan kita menjadi anak-anak terang. Mari kita lihat tujuan itu di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9. Perhatikan ayat 8, 9. Mari kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. 1, 2, 3. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi saudara, teks yang saya garis bawahi ini menjadi penting. Berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan, berbuahkan kebenaran. Karena apa? Karena kita jadi anak-anak terang. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 8 tadi. Waktu kita ada di dalam terang, sebagai anak-anak terang, maka hidup kita akan menghasilkan buah. Buah apa? Tadi dikatakan di ayat 9. Buah yang namanya kebaikan, buah yang namanya kebenaran, buah yang namanya keadilan akan menjadi bagian hidup saudara dan saya ketika kita menjadi anak-anak terang. Makanya Rasul Paulus menekankan nasihat ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 22. Dia rindu setiap anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang disebut di dalam teks ini adalah anak-anak terang itu menghasilkan buah, dan buah itu adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Karena itu saudara, teks ini saya tadi berikan judul atau tema yang kita perhatikan, hidup yang menghasilkan buah. Jadi kalau kita menjadi anak-anak terang,
hidup kita pasti ada hasil, ada buah-buah yang akan keluar. Dan 3 buah yang ditekankan di dalam bagian ini: kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, saya mau membawa kita lebih jauh mengerti makna atau saudara makna kata dari berbuah atau menghasilkan, atau kata kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang kita temukan di dalam teks ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang dihasilkan kata berbuah itu bicara soal menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, kebaikan, keadilan, dan kebenaran ini bicara tentang 3 hal penting yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau lakukan buat saudara dan saya. Yang pertama, kebaikan itu agathos, artinya hal-hal yang berguna. Jadi Tuhan mau kita pun hidup itu menghasilkan hal-hal yang berguna, senada yang senada guna, ya saudara. Tuhan mau kita pun hidup itu menghasilkan hal-hal yang berguna, bermanfaat. Itu Tuhan punya kerinduan. Nah, anak-anak terang itu pasti menghasilkan hal-hal yang berguna, agathos, itu pasti. Lalu yang kedua adalah kata keadilan, ditulis dalam bahasa Yunaninya dikaiosuna, artinya hal-hal yang pantas. Jadi Tuhan bukan hanya kasih kita hal-hal yang berguna, tapi Dia kasih kita hal-hal yang pantas. Yang tidak pantas Dia tidak mau berikan kepada kita. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, kata kebenaran atau dipakai kata aletheia, artinya dipercayai. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, maka hidup kita ini akan keluar hal-hal yang berguna. Ada hasil-hasil yang bermanfaat yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita punya hidup ini sebagai anak-anak terang, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima hal-hal yang pantas. Yang tidak pantas Tuhan tidak kasih sama kita. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak terang, maka Allah akan memberikan kepada kita hal-hal yang dapat dipercayai. Dia akan mengangkat saudara, Dia akan memberikan kepercayaan kepada kita. Kalau kita hidup sebagai anak-anak terang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang menjadi penting dan kita tidak boleh lupakan, ya. Kalau kita mau hidup sebagai anak-anak terang, Rasul Paulus kasih tahu sama kita bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Tuhan kasih kita hal-hal yang berguna, Tuhan kasih kita hal-hal yang pantas, Tuhan kasih kita kepercayaan yang luar biasa. Makanya hidup sebagai anak-anak teranglah. Ya. Tapi kalau kita hidup di dalam kegelapan, ya cuman berbuahkan hal-hal yang tidak baik. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kalau kau tabur di dalam roh, kau akan menuai kehidupan. Tapi kalau kau tabur di dalam daging, maka kau menuai kebinasaan. Galatia pasal 6 ayat yang ke 8 dibacakan mulai. Galatia 6. Galatia 6 ayat 8. Saya tidak kutip ayat. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Terus 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kalau kita menabur di dalam daging, ayat itu bilang kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita menabur di dalam roh, ya kita tuai kehidupan. Yang tadi kita sudah perhatikan di dalam bagian dari tulisan Rasul Paulus ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Bagian dari tulisan Rasul Paulus ini ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Tuhan nyatakan itu buat saudara dan saya. Jadi hidup kita saja yang adalah hidup di dalam roh, saudara, itu Tuhan sudah perhatikan. Belum Anda tambah doa, tambah puasa lagi, ya saudara, wah itu lebih luar biasa lagi. Baru hidupmu saja yang ada di dalam terang, kalau Tuhan lihat itu buahnya sudah keluar, hasilnya sudah keluar, saudara. Apalagi kalau saudara sudah tambah lagi dengan hidup yang
sungguh-sungguh ya mengutamakan Tuhan, cari Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam doa, puasa, pergumulan. Wah, itu saudara double porsi. Tuhan akan bikin hal yang 2 kali lipat. Kalau hal yang berguna, maka hal yang berguna itu 2 kali lipat. Kalau hal yang pantas, maka Tuhan bikin itu hal yang pantas 2 kali lipat. Kalau itu adalah kepercayaan, maka Tuhan kasih saudara kepercayaan 2 kali lipat. Karena ini janji firman Allah. Jadi kalau kita hidup sebagai anak terang, kita akan melihat buah-buah kebaikan, kebenaran, keadilan. Itu akan menjadi bagian atas hidup kita sekalian. Amin. Yang rindu dapat berbuah, katakan amin. Ya, saudaraku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan kasih kita uang yang berguna. Ya, kalau Tuhan kasih kita, saudaraku, apalagi kekayaan yang berguna. Kalau Tuhan kasih kita berkat yang berguna, yang pantas bukan yang tidak pantas, yang dapat kita dipercayai, itu yang Tuhan mau kerjakan buat kita sekalian. Nah, karena itu saudara, nasihat ayat 16 ini menjadi sorotan kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas secara tuntas bagian kebenaran ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kita dapat memaknainya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita hidup menjadi anak-anak terang atau menjadi anak-anak Allah yang mau melihat hidup kita berbuahkan keadilan, kebenaran, dan juga kebaikan, goodness. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mulai memperhatikan satu persatu. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita ini menghasilkan buah yang tadi kita sebutkan tadi. Ada kebaikan, ada kebenaran, ada keadilan. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan nanti di dalam teks ayat yang ke-16 itu, kalimat ini menjadi penting. Bayar harga. Ya. Kita harus bayar harga. Saudara, kalau kita tidak bayar harga, maka kita tidak akan mungkin bisa melihat hasil yang terbaik. Ayat 8 dan ayat yang ke-9 yang menjadi tujuan daripada penulisan Rasul Paulus dalam teks Efesus pasal yang ke-5 itu hanya terwujud jikalau kita menjadi anak-anak terang. Dan salah satu ciri atau salah satu bagian yang anak-anak terang harus lakukan adalah anak-anak terang mesti belajar untuk bayar harga. Kalau tidak bayar harga, maka tidak ada hasil. Kalau tidak bayar harga, maka jangan mimpi dapat kebaikan, dapat keadilan, dapat kebenaran. Tidak akan pernah bisa. Karena ayat yang ke-16 ini menjadi sangat penting buat saudara dan saya yang mau lihat ayat 8 dan ayat 9 terrealisasi dalam hidup kita. Perhatikan kata ayat 16 kalimat ini, silakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah, kata pergunakanlah ini yang disebut dengan bayar harga. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata pergunakanlah ini berkaitan dengan bayar harga? Mari kita lihat lebih jauh teks ini, saudara, di dalam terjemahan aslinya. Kata pergunakanlah itu dipakai kata exagorazo. Exagorazo itu terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama ex dan goraso. Kata goraso itu terambil dari suku kata agora yang artinya pasar. Dari dalam pasar. Itu exagoraso. Itu secara hurufiah atau secara literlek. Tetapi saudara, arti lebih sungguhnya lagi, artinya ada sesuatu yang dikorbankan. Artinya ada sesuatu yang dikeluarkan. Orang kalau pergi pasar mau beli sesuatu, tidak mungkin saudara yang terkasih dalam Tuhan pergi tanpa bawa uang. Tidak mungkin pergi minta-minta, kecuali kita kenal orang di pasar. Tetapi saudara, aslinya atau sewajarnya semua orang kalau pergi ke pasar untuk dapat membawa sesuatu dari pasar atau membeli sesuatu dari pasar, maka ada uang, ada harga yang harus dibayar. Tanpa ada harga yang harus dibayar, tidak mungkin orang bisa bawa pulang sesuatu. Tidak mungkin bisa bawa pulang sesuatu. Nah, hidup kekristenan ini demikian.
Kalau kita mau menghasilkan yang namanya kebaikan, kita mau bawa pulang hal-hal yang berguna, kita mau bawa pulang hal-hal yang pantas, kita mau dipercayai oleh Tuhan, maka harganya mutlak. Kita pun harus pergunakan, bayar harga, exagorazo, keluarkan sesuatu yang Tuhan minta dari dalam hidup saudara dan saya. Maka dengan demikian kita akan melihat ada hasil-hasil yang kita capai dalam hidup ini. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persoalannya banyak orang tidak mau bayar harga, tapi minta hasilnya besar. Ya saudara, persoalannya banyak orang Kristen tidak mau bayar harga, tetapi mau minta hasilnya bagus. Ya, kalau berdoa, Tuhan, percayakanlah aku menjadi kepala. Ya saudara, bukan ekor. Itu luar biasa itu doanya. Saudara, dia minta hal yang pantas karena bagi dia ekor tidak pantas. Dia minta dipercayai kalau jadi kepala karena ekor tidak dipercayai. Dia minta dipercayai jadi kepala. Dia minta saudara hal-hal yang berguna. Tentu kalau jadi kepala lebih banyak hal berguna dapat kita peroleh. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi persoalannya adalah sudah bayar harga belum? Sudah bayar harga atau tidak? Kalau belum bayar harga, jangan mimpi bisa memperoleh hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang luar biasa. Karena tidak ada orang bisa menuai sebelum dia menabur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi bayar harga menjadi penting. Bayar harga menjadi penting buat saudara dan saya. Kalau kita tidak bayar harga, tidak bisa. Ya, kita mesti pergi ke pasar. Ya, pasar ini pasarnya Tuhan. Kita mesti berkorban banyak. Kita mesti saudara keluarkan sesuatu dari dalam untuk saudara bisa memperoleh sesuatu. Sebab tanpa bayar harga tidak ada orang yang bisa menuai. Saya ulangi lagi, tanpa bayar harga tidak ada orang yang bisa menuai. Itu cuma hanya sekedar mimpi-mimpi omong kosong, mimpi di siang bolong. Kalau saudara cuma sekedar menghayal tanpa ada harga yang harus dikeluarkan. Makanya saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang hadir pada pagi hari ini, ayo kita bayar harga dong. Jadi kalau mau hidup berbuah, menghasilkan kebaikan atau hal pantas, keadilan atau hal-hal yang berguna, hal-hal yang sifatnya kebenaran, saudara, yang dipercayai, maka kita harus bayar harga. Dan untuk bayar harga itu kita mesti melakukan hal-hal yang excellent, hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang tidak standar. Itu baru kita bisa menuai, itu baru kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya tidak bicara dalam hal sekuler, tapi saya ingin bicara lebih jauh dalam hal-hal secara rohani. Ya, lihat ayat ini, Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. Dua ayat ini dibacakan buat kita. Silakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, dikatakan di dalam teks ini yang menabur, bukan hanya menabur, mencucurkan air mata. Dia yang akan menuai, dia yang akan menerima hasil, dia yang akan bawa pulang kebaikan-kebaikan, goodness. Dia akan bawa pulang keadilan, dia akan pulang kebenaran, atau hal-hal yang dipercaya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang berjalan bukan mundur, tetapi apa dibilang? Maju. Kalau maju mundur bagaimana Pak Pendeta? Ya itu juga tidak bisa. Harus maju terus, bukan maju mundur. Maju tak gentar, maju terus sambil meskipun menangis tapi tidak berhenti, maju, menabur. Dialah yang akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau cuman yang jalannya loyo-loyo, jalannya nyante-nyante, oh tidak bisa. Apalagi jalan satu langkah, mundur dua langkah,
jalan 1 langkah, mundur 3 langkah. Ini lama-lama bukan maju, tambah pi belakang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti maju terus, mesti maju terus, mesti bergerak ke depan. Nah ini kita mesti lakukan kalau kita mau menuai hasil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat baik-baik, kita jangan sama terus dari tahun pi tahun, dari hari pi hari, dari bulan pi bulan. Kita jadi Kristen yang begitu-begitu saja. Kenapa? Salahnya di siapa? Salahnya di kita. Tuhan bilang sama kita jelas, kamu jadi anak-anak terang. Dan ciri anak-anak terang itu memang harus melakukan hal-hal yang excellent, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak standar. Mesti bergerak lebih cepat ke depan. Maju, 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 jangan maju mundur, maka kau akan menuai hasil. Saudara terkasih dalam Tuhan, 1 minggu pergi gereja, 2 minggu hilang. Ini karena ini. Saudara, 1 bulan setia sampai sini, 3 bulan mundur di belakang. Itu yang orang susah sampai di Amerika, kita mesti putar terus di bolong. Karena kita pun bermain hanya begitu. Saudara, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kita hanya cuma mau jadi Kristen yang main standar, tidak bayar harga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kalau Anda setia terus itu bayar harga. Tidak baik itu bayar harga. Saudara, harus keluar duit terus. Saudara, harus keluar terus. Harus keluar. Duitnya keluar, waktunya keluar, tenaganya keluar. Saudara, itu karena kita bayar harga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti bergerak maju. Ya. Ini bulan ingat Tuhan kasih persepuluhan. 3 bulan lupa. Nah ini kapan mau maju? Ya saudara, tidak akan bisa maju. Tidak ada buah kebaikan. Tuhan tidak mau kasih hal-hal pantas buat kita, karena kita tidak berani bayar harga. Tuhan tidak mau kasih hal-hal yang berguna buat saudara, karena saudara tidak mau bayar harga. Tuhan tidak mau kasih kepercayaan buat kita, karena kita tidak bayar harga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya sekali lagi pada kesempatan ini kita mesti belajar. Jangan main-main dengan kekristenan. Belajar bayar harga. Ayat 7 next. Matius 5 ayat 40. Ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini ayat ini bicara tentang melakukan sesuatu yang lebih. Jadi kalau orang minta lu baju, jangan kasih baju, kasih jubah juga. Kalau di dalam saudaraku budayanya orang Israel, itu baju itu bagian kecil, jubah itu yang dari atas sampai bawah. Jadi maksud Tuhan jangan cuma kasih baju sah, itu terlalu kecil, kasih jubah. Saudara lihat ayat berikut 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau ada orang minta jalan 1 mil, lu jangan 1 mil, jalan kasih lewat 2 mil. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa artinya? Tuhan mau kekristenan itu tidak hanya lakukan hal-hal yang standar. Tuhan mau kita bayar harga. Orang minta 1 mil, lu jalan 2 mil, itu bayar harga. Orang tampar pipi kiri kasih pipi kanan, itu bayar harga. Ayat sebelumnya, ayat 30, ayat 39. Ya saudara, orang minta baju kita kasih jubah, bayar harga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah orang-orang yang bayar harga inilah yang akan melihat hasil-hasil yang tadi kita sudah baca di ayat yang ke-8 dan 9 Efesus pasal yang ke-5 itu. Ini karena ini ciri anak Tuhan. Jadi ciri anak Tuhan itu bukan bermain standar. Saudara, ciri anak Tuhan itu bermain lebih. Ciri anak Tuhan itu bermain yang excellent. Ciri anak Tuhan itu tidak bermain setengah-setengah. Ciri anak Tuhan itu all out, sepenuhnya, yang dahsyat, yang luar biasa. Itu ciri anak Tuhan. Orang-orang begini Tuhan berjanji Anda akan menuai kebaikan, menuai keadilan, menuai kebenaran, dan hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
ibadat jam 7, jangan datang jam 9, jangan datang jam setengah 8, jangan datang jam 8, itu Anda tidak excellent. Pengumuman jam 7, datang setengah 7, itu excellent. Itu paling excellent. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti lakukan sesuatu yang lebih. Yang dimintakan jam 7, tapi kita datang tidak boleh jam 7. Paling top jam 7. Jangan sampai lewat. Saudara, itu berarti kita belum naik standar, kita belum bayar harga. Saudara, kita belum bayar harga. Bapak kok anak di rumah dong, nanti karmana soalnya sarapan, bangun jam 3. Ya saudara, kemarin saya khotbah di anak-anak SMA Negeri 3 Kupang. Saya bilang begini, masa minta juara 1, juara 2, juara 3. Yang belajar pamokol ini mau juara. Saudara, orang baca 1 halaman, lu mesti baca 1 buku kalau lu mau juara. Orang belajarnya nyantai-nyantai 1-2 jam, lu belajar mesti 3 jam. Saudara, jangan mimpi masuk UGM, jangan mimpi masuk UI kalau kau lakukan hal-hal standar. Tidak bisa. Harus lakukan hal-hal yang lebih excellent. Guru-guru mau naik pangkat, mau dipercaya cepat jadi kepala sekolah, mau supaya dapat kepercayaan besar. Saya bilang sama mereka, bukan lu mengajar ece-ece asal-asal yang tidak ada kualitas sama sekali. Soalnya pakai lu. Saudara, itu dalam hal sekuler saja orang pakai standar. Dalam hal rohani pun demikian. Tuhan mau bukan hanya sekedar kuantitas, tapi Tuhan mau lihat kualitas setiap orang percaya. Amin. Ya, Tuhan mau kualitas, bukan hanya jumlah. Saudaraku, bukan hanya sekedar nilai, tetapi Tuhan mau lihat benar bobot ada tidak di dalam diri orang itu, ada kualitas tidak di dalam diri orang itu. Nah, ingat kalau kita mau menuai hasil, tidak ada jalan lain kecuali kita mesti bayar harga. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, doa 10 malam saya bicara banyak tentang bagaimana murid-murid kemarin. Saudara sudah lihat murid-murid waktu mereka dengar Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun, mereka langsung tinggalkan Bukit Zaitun. Meskipun baru sesaat itu nostalgia baru terjadi, hal spektakuler baru terjadi, tapi mereka tidak main-main, tidak tunggu lama-lama, langsung berangkat menuju ke Yerusalem. Karena mereka tahu di Yerusalem ada berkat double portion, di Yerusalem ada berkat yang lebih. Mereka sampai di Yerusalem, mereka tidak bertasibu dengan yang lain, padahal itu kota, saudara. Tapi mereka langsung naik ke ruangan atas. Mereka sehati berdoa di sana. Itu orang-orang yang bayar harga. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi mari kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kalau kita mau lihat hidup kita semakin hari berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran, ingatlah pesan ini yang pertama, bayar harga. Kalau saudara bayar harga, hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Hidupmu pasti akan menuai kebaikan-kebaikan. Itu janji Tuhan buat kita sekalian. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah kita mesti berani tangkap kesempatan atau peluang. Ya. Kita harus berani tangkap yang namanya kesempatan atau peluang. Satu, kita bayar harga, tapi kita harus lihat setiap kesempatan, setiap peluang. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat teks di dalam ayat 16 ini dibacakan buat kita. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang ada, pergunakanlah waktu yang ada. Garis bawah kata waktu yang ada. Kata waktu itu di dalam bahasa Yunani ada 3 jenis ya, kata waktu. Yang pertama itu artinya saudara kronos. Kronos itu hari, minggu, hari, bulan, hari, tahun. Itu namanya kronos. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kronos. Januari, Februari, Maret itu kronos, saudara. Tahun 2001, 2002, 2003 sampai seterusnya itu kronos, saudara. Tetapi ada jenis waktu yang kedua, kairos namanya. Kairos ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waduh, macet.
Kairos ini ada di dalam Kronos. Ya. Kairos ada di dalam Kronos. Jadi saudara, di dalam hari, minggu, bulan, dan tahun itu ada yang namanya Kairos. Ada peluang, ada kesempatan. Hari Minggu ini ada peluangnya. Hari saudaraku Senin ada peluangnya. Bulan Januari ada peluangnya. Bulan Februari ada peluang di dalamnya. Tahun 2001 ada peluang. Tahun 2002 ada peluang. Jadi saudara, setiap Kronos itu ada peluang. Ada Kairos di dalam Kronos. Jadi jangan cuma hitung kalender tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan seterusnya. Tapi ingat, di dalam tanggal 1 ada kesempatan. Di tanggal 2 ada kesempatan. Di tanggal 3 ada kesempatan. Nah, kesempatan-kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Kenapa? Karena ada yang namanya waktu Ainon, kekekalan. Saudara, kita akan sampai di satu masa yang mana tidak ada lagi Kronos. Tidak ada hari, tidak ada minggu, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Kapan itu? Waktu kita semua meninggal dunia. Waktu Anda mati tidak ada lagi. Meskipun orang merayakan hari ke-40, orang merayakan hari ke-100, tapi yang mati tidak ada hari lagi. Saudara yang terkasih, yang meninggal sudah tidak ada bulan, tidak ada tahun. Waktunya sudah berakhir, Kronosnya sudah berakhir, dan Kairos juga berakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat baik-baik, kita semua ini sedang menuju kepada waktu yang namanya Ainon. Kairos jangan dilewatkan di dalam Kronos itu. Saudara, setiap hari ada peluang, ada kesempatan, ada peluang, ada kesempatan. Botong sudah boleh lewatkan. Kalau itu peluang, kesempatan, botong lewatkan, ya sudah. Saudara yang terkasih dalam, begitu Ainon datang tiba-tiba, botong pusing. Botong saudaraku menyesal. Botong mulai sudah, Tuhan karmana nih, beta mau kembali lagi ke waktu yang lama. Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu ini ada batasannya. Dan karena itu Rasul Paulus menggunakan kata yang dipakai dalam kata waktu ini adalah kata Kairos dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Dia bicara soal kesempatan, bicara soal peluang. Anda bisa ibadat ini hari, belum tentu besok Anda bisa ibadat. Ya. Karena ini hari kesempatan, ini hari belum tentu akan ada di kesempatan besok. Belum tentu, saudara. Peluang hari ini tidak tentu ada di hari esok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu akan datang, belum tentu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau ada orang bilang begini, Bapak, beta minggu depan saya baru pergi gereja. Baik kok minggu depan gereja mas ada. Itu satu. Yang kedua, baik kok luju mas ada. Ya, lu ada tapi gereja tidak ada, itu juga soal. Yang kedua, gereja ada, malu yang susah ada. Nah, karena mana? Siapa yang mau datang? Makanya ingat baik-baik, Kairos itu kesempatan, peluang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang mau terima hasil, terima berkat, terima kebaikan, tapi peluang-peluang lewat semua. Peluang-peluang diabaikan, peluang-peluang disia-siakan, peluang-peluang dihindari. Waduh, Anda tidak akan lihat hasil-hasil terbaik di dalam hidup ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita tidak boleh melewatkan setiap hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan demikian, dibacakan. Saya tidak kutip. Lanjut. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara lihat itu ayat bilang, kita punya hari hidup ini 70, naik-naik 80. Tetapi itu juga penderitaan. Saudara terkasih, artinya usia 60 tahun, itu yang optimal. Tapi ada juga yang 60 justru bisa-bisa lah. Belum asam urat pegang, gula darah naik, kolesterol foe, dan lain sebagainya. Nah, itu karena mana? Ya, saudara. Nah, kesempatan peluang di mana saudara lewatkan?
Kita makan biasa. Ibu Dika bilang dengan Manelci ya, pokoknya kalau masih bisa makan, makan. Kalau son bisa lah ya sudah, ya toh saudara. Nah sekarang dong banyak yang son bisa lah, kami masih bisa. Karena mereka tidak dapat kairos lagi. Mereka tidak dapat kairos, kesempatan untuk bisa makan, yang itu tidak bisa lagi. Berarti kairos bagi mereka hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, meskipun itu bunga pepaya campur daun pepaya ada di muka, kesempatan, tapi persoalan sudah tidak bisa lagi. Maka cuma telan ludah, yang lain tambah terus karena masih ada kesempatan. Saudara, makanya kairos itu jangan disia-siakan. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang sama istri, jangan sampai kita menyesal nanti. Selagi masih ada kesempatan, tangkap ini kesempatan. Karena belum tentu, saudara, kesempatan itu datang lagi kedua kali. Hari ini kita punya uang, kita bisa nikmati, tapi belum tentu nanti kita bisa nikmati meskipun kita punya uang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ada saat di mana kesempatan itu tidak ada, meskipun kronos masih ada, hari-hari itu masih ada, bulan masih ada, tahun masih ada, tapi kesempatan tidak ada buat kita secara pribadi. Ada orang masih hidup, tapi gara-gara sakit dia sudah bisa bangun dari tempat tidur, tapi masih ada nyawa, masih ada napas, tapi sudah bisa bangun justru berat. Sudah, siapa mau botong-botong pi gereja? Tidak mungkin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu artinya kesempatan habis, meskipun hari masih ada, bulan masih ada. Saya kakak sepupu yang kemarin 4 bulan di ruang ICU, ya saudara, 4 bulan tidak bisa ngomong, hanya mata buka begini sah. Mayat sebenarnya, ngomong sudah bisa lah, tapi napas masih ada. Itu soal. Istri mau ngomong apa, ya udah mata begini sah. Bapak, mata begini terus. Sudah bisa ngomong 4 bulan. Saudara lihat, masih ada kairos, kronos, tapi tidak ada kairos. Kesempatan tidak ada, kesempatan untuk bicara tidak bisa, kesempatan untuk bilang I love you tidak bisa. Kesempatan semua hilang, cuman infus yang masuk dalam tubuh. Makanan semua disuntikkan ke dalam tubuh, tidak bisa bikin apa-apa. Kesempatan sudah tidak ada. Karena itu saudara, kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, aduh, ini kesempatan ini penting sekali. Karena ingat, tidak bisa kita lupa kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kesempatan itu bisa hanya terakhir di hari ini, bisa hanya terakhir di bulan depan. Meskipun kadang kronos masih ada. Lebih parah lagi kalau kronos sudah tidak ada, maka kairos otomatis tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu selagi kalau kita masih ada kronos, kairos, lakukan hal-hal yang berguna, lakukan hal-hal yang luar biasa, lakukanlah hal-hal yang dapat kita kerjakan selagi masih ada waktu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau mau bertobat sekarang, jangan tunggu besok. Kalau mau setia sekarang, jangan tunggu nanti. Kalau mau bersaksi sekarang, jangan tunggu nanti. Kalau mau nyanyi sekarang, jangan tunggu nanti. Kalau mau melayani sekarang, jangan tunggu nanti. Amin. Karena belum tentu ada kairos di hari esok. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang menyia-nyiakan kairos. Tuhan kasih dia kesempatan banyak, tapi dia peduli itu kesempatan. Aduh, kasihan ya orang-orang seperti ini. Kasihan banyak, saudara. Tapi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, saya mau ingatkan kepada kita, selagi Tuhan masih kasih saudara kesempatan, ingat. Jadi kalau kita mau hidup, kita berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran, tangkap setiap kesempatan yang ada. Tangkap, ya saudara. Jangan lewatkan satu hari pun kesempatan itu. Karena begitu saudara menangkap setiap kesempatan dan peluang yang ada,
hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan lihat hari-hari baik menjadi bagian atas hidupmu. Lihat ayat ini, Galatia 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ayat 10. Silakan dibacakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada kairos, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ada orang yang iri orang lain sampai mati. Ada orang yang dendam orang lain sampai mati. Aduh, kasihan lu hidup. Ya, kesempatan banyak untuk lu bisa mengampuni orang, tapi lu susah mengampuni. Kesempatan banyak untuk lu bisa lepaskan itu amarah, dendam, kebencian, tapi lu susah lepaskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan. Selagi masih ada kesempatan, ayat ini katakan, mari kita buat baik. Selagi masih ada kesempatan, kairos, lakukan, tangkap situasi, lakukan hal-hal yang terbaik, maka hidup saudara akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Yesus. Jadi jangan lupa ya, jemaat Tuhan, bayar harga. Ya, sudah, kita bayar harga. Lakukan hal-hal yang excellent. Bikin target ini tahun, bikin target buat setiap kita. Tuhan, saya mau ini tahun saya lakukan ini lebih. Saya mau setia, saya naik level. Saya mau, saudara terkasih dalam Tuhan, pelayanan saya naik level. Saudara, saya mau tingkatkan. Jangan mau yang excellent. Yang kedua, ingat, saya mau tiap kesempatan momen saya tangkap. Kesempatan momen saya tangkap. Saudara terkasih dalam Tuhan, kami bimbingan tesis 1 minggu yang lalu. Saudara, saya tidak bawa alat tulis, tidak bawa buku, saya cuma bawa HP saya waktu itu. Sampai di sana, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosen menjelaskan, semua repot catat. Saya cuma nyalakan kamera, saya rekam dia dari awal sampai akhir. Ini saudara. Lalu kami semua pulang. Begitu pulang, dong semua catat tadi, tapi dong semua telepon beta. Pak Pendeta, tadi kotong lihat Pak Pendeta ada rekam, ya. Bisa kok bagi depung file? Beta jawab, kok tadi Bapak dong catat apa? Mama dong catat apa tadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak memang kotong catat, nah kotong bingung kembali, jadi kotong mau dengar. Ya saudara, jadi saya nyantai tidak ada catatan, tapi tiap menit saya bisa putar dengar dia ulang lagi, lihat dia muka. Ya saudara, sama kayak kuliah ulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami sama-sama punya waktu yang sama, kronos yang sama. Tapi saya menangkap kesempatan yang beda. Saya menangkap peluang yang beda. Dibandingkan mereka, ternyata saya punya peluang lebih baik. Saya tangkap lebih baik kesempatan itu dibandingkan mereka. Saudara, karena saya baik hati, maka saya kemudian kirimkanlah file itu kepada kawan-kawan saya. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saya KKX saja, saya bilang, bosong juta tadi ada, kenapa bosong sudah mau pakai bosong pun HP? Kok bepu HP yang bepakai lah, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, ada begitu banyak orang yang demikian, yang selalu tidak melihat kesempatan dan peluang, yang selalu menyia-nyiakan kesempatan dan peluang. Itu menjadi kita sudah tidak bisa melihat hal-hal yang berguna dalam hidup kita, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang potensial kita tidak temukan kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan, peluang yang ada. Gereja ini semua fasilitas hampir lengkap, saudara. Tapi siapakah yang menangkap ini sebagai kesempatan, peluang? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang tidak menangkap kesempatan, peluang. Itu menjadi soal. Selagi masih ada kesempatan, marilah. Karena hasil itu untuk kita semua. Hasil untuk saudara, untuk menuai kebaikan, keadilan, kebenaran, itu kita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lupakan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita hidup ini menghasilkan buah? 1, bayar harga. 2, peluang tangkap. Yang ketiga, saudara, kita hidup mesti berbeda.
dengan dunia ini. Ya. Tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sedang ada dalam kejahatan. Perhatikan ayat 16 kembali, silakan dibacakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Saudara, karena hari-hari ini adalah jahat, itu adalah kalimat warning, kalimat peringatan. Seolah-olah Paulus mau bilang, waspada, hati-hati, kamu sedang tinggal di dalam dunia yang jahat. Kata jahat di sana itu sedang kata poneros. Poneros itu artinya dunia ini penuh dengan dosa, kenajisan, kejahatan. Itu ini dunia. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi Paulus mau sampaikan dalam ayat 16 itu seolah-olah kamu mesti beda dong. Kamu ada di tengah-tengah dunia ini penuh dosa. Kamu di tengah-tengah dunia ini jahat. Kamu di tengah-tengah dunia yang najis. Tapi kamu tidak boleh ikut najis, kamu tidak boleh ikut hidup di dalam dosa, kamu tidak boleh hidup di dalam kejahatan. Kalau kamu mau menuai kebaikan, kalau kamu mau menuai hal-hal yang luar biasa, itu terucapkan atau tertulis secara eksplisit di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17 lanjutan. Dibacakan saja 17-18, perhatikan Efesus 5:17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara lihat, makanya kita dibilang jangan mabuk anggur, karena itu bicara soal dosa, bicara soal poneros, bicara tentang dunia ini, bicara tentang kenajisan. Kita ada di tengah-tengah dunia. Makanya di ayat 16 sudah kasih peringatan, hari-hari ini adalah jahat. Ingat, pergunakan waktu yang ada. Ini hari-hari ini terlalu jahat. Kita mesti beda dengan dunia. Kalau kita mau menuai hasil, menuai berkat, menuai kebaikan, menuai keadilan, saudara, kita harus beda dengan ini dunia. Kan dosa itu menjadi penghalang kita menerima sesuatu dari Tuhan. Dosa kalau ada, betul saudara bisa terima berkat. Karena dosa itu jadi sekat, penghalang buat orang terima berkat. Makanya saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang ada tinggal di dunia, tapi kita tidak serupa dengan dunia. Kita memang tinggal di dunia, tapi kita bukan orang dunia. Alkitab mengatakan kita warga kerajaan Allah. Alkitab mengatakan kita warga sorga. Dunia ini bukan tempat kekal buat kita. Dunia cuma tempat sementara. Karena itu orang Kristen tidak boleh hidup di dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kenajisan. Itu membuat kita tidak melihat berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kita mau pindah kemana saja, dunia ini ada kejahatannya. Anda mau pindah kemana saja, tetap dunia ini dikuasai oleh kejahatan. Karena Alkitab sudah bilang seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 19. Dibacakan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Mana yang tidak ada kejahatan? Di Bolok ada, di Teno ada, ya saudara, di Sikumana ada, di Atambua ada, Flores ada, semua, Jakarta ada, semua kejahatan itu ada. Saudara yang terkasih, karena itu ingatlah baik-baik. Mari kita semua yang hadir pada pagi hari ini, saya mesti beda dengan orang dunia. Jadi orang yang berbeda. Saudara meski ada di tengah dunia jangan sama. Saya selalu tekankan, orang dunia hidupnya tidak takut Tuhan. Orang dunia hidupnya ada dalam kenajisan. Orang dunia bikin hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Hidup di dalam kenajisan, persinahan, pornografi, free sex. Saudara, semua yang tidak baik-baik semua. Ibadah kenaikan kemarin saya khotbah di Amazing Grace, selesai itu ketemu dengan salah satu dosen di kampus yang ada di Kupang sini. Cerita-cerita saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kemudian dia bilang, Bapak, salah satu pergumulan kita adalah anak-anak sekarang. Di kampus beberapa hari yang lalu, saudara, ada banyak anak-anak yang kemudian
minta keterangannya karena mulai terlibat dengan prostitusi online. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang sekarang jual diri ini ngeri. Ya. Melakukan kejahatan seks dengan media sosial itu sekarang lagi marak. Bukan hanya ketemu face to face, tetapi juga lewat dunia maya pun orang bisa melakukan persinahan. Itu lagi tren hari-hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang jual diri tidak lagi dengan face to face, tidak ketemu dengan ketemu, hanya lewat aplikasi orang bisa jual diri. Lewat orang bilang VC, video call, orang bisa jual diri dengan video call. Tidak perlu ketemu. Lu bayar beta berapa, beta kasih tunjuk ini dan itu. Saudara, hari-hari ini sedang marak, dunia ini jahat. Tapi saudara dengar baik, hiduplah beda kalau Anda mau menuai hal-hal yang baik. Ada kebaikan, ada kebenaran, ada hal-hal yang adil. Mari, hidup mesti beda. Hidup mesti sungguh-sungguh takut Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Hidup sungguh-sungguh jadi orang-orang yang benar-benar anak-anak terang. Seperti yang tadi dikatakan oleh perikop kita Efesus pasal ini. Maka hidup saudara akan diberkati Tuhan. Ya. Sayang sekali saudara, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini menyia-nyiakan. Tuhan itu mau berkati. Saya ulang lagi, Tuhan itu pasti mau berkati kita. Hanya terkadang kita ini yang tidak mau hidup beda. Itu yang bikin menjadi penghalang, saudara. Kalau kita mau hidup beda saja, kita pasti akan lihat hal-hal yang luar biasa Tuhan berikan di dalam hidup kita. Lihat ayat 18 dari 1 Yohanes 5. Perhatikan. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Siapa dia? Maksudnya adalah Yesus. Yesus itu yang lahir dari Allah. Dia lindungi kita. Dan si jahat tidak dapat menjamah kita. Jadi kalau kita juga lahir dari Allah, semua kita lahir dari Allah, dan Allah kita Yesus Kristus itu yang akan datang ke dalam dunia ini, dia melindungi saudara dan saya karena dia juga datangnya dari Allah. Lahir dari Allah. Sama seperti kita semua yang lahir dari Allah juga. Saudara, jadi Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Kalau saudara hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, anak-anak terang, Tuhan tidak akan tinggalkan. Dia tahu kita lemah, dia tahu kita terbatas, dia tahu kita ini kadang-kadang tidak mampu bertahan. Dia tahu, tetapi saudara, dia tidak biarkan saudara dan saya. Dialah yang melindungi kita. Dialah yang melindungi saudara dan saya supaya hidup kita menjadi beda. Makanya penting sekali kita harus lahir dari Allah dulu. Kita harus menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang, supaya di tengah-tengah dunia yang jahat pun dia melindungi saudara dan saya, dan dia buat kita berbeda. Dan kalau kita berbeda, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah kebaikan, keadilan, kebenaran, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan ayat ini, Maleakhi 3 ayat 18. Bersama dengan jemaat kita membaca teks ini di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi pasti ada bedanya. Karena anak-anak Tuhan itu selalu melihat hasil kebaikan. Anak-anak Tuhan selalu melihat hasil keadilan. Anak-anak Tuhan selalu melihat hasil kebenaran. Tetapi anak-anak orang fasik tidak akan pernah lihat itu. Kalau toh mereka lihat kebaikan, saya ulang lagi, kebaikan yang semu, yang sementara. Kalau toh mereka melihat keadilan, keadilan yang sementara, keadilan yang hanya saudara bayangan. Kalau mereka melihat saudara kebenaran, maka kebenaran yang palsu, kebenaran yang bukan sebenarnya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan tidak demikian. Hidup kita akan menuai hal-hal yang luar biasa. Pertanyaannya, maukah hidup kita menghasilkan hal-hal yang berguna tadi, yang pantas, yang dapat dipercayai? Kalau saudara mau, hiduplah sebagai anak-anak terang, seperti firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan. Saudara, jadilah anak-anak yang bayar harga. Jadilah anak-anak yang terus, saudaraku,
hidup berbeda di tengah-tengah dunia. Pergunakan waktu-waktu kairos yang ada di tengah-tengah kronos, kesempatan, peluang, jangan disia-siakan. Maka hidupmu akan menuai hasil yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukuri firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan diberkati ini. Haleluya. Mari pemain musik maju ke depan.